Kasian kasian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin beserta dengan peserta Muhammad Zaki Sani, Malik Rahman, dan Ridho Ali. Kami ingin menjelaskan tentang sistematika penulisan artikel. Sistematika penulisan artikel secara garis besar, sistematika penulisan artikel terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian awal, bagian substansi atau inti, dan bagian akhir. Bagian awal, artikel terdiri dari sampul atau cover. Nah, sekarang di sampul. Sampul artikel menggunakan jenis soft cover. Ukuran 15,5 ya, lebarnya 15,5, panjangnya itu 23 cm. Nah, dan itu udah dari standar ukuran buku menurut UNESCO. Warnanya gimana? Warna sampul artikel disesuaikan dengan warna bendera fakultas, yaitu Fakultas Tarbiyah. Ya, jadi warna fakultas kita apa ya, itulah yang kita gunakan. Dan keguruan menggunakan sampul hijau muda. Oke. Fakultas Usuluddin menggunakan sampul biru muda, Fakultas Syariah menggunakan sampul hitam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi menggunakan sampul coklat muda, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menggunakan sampul kuning kunyit, Fakultas Adab menggunakan sampul oranye. Jadi begitu untuk warna sampul dan ukuran sampulnya. Yang kemudian halaman sampul. Sampul luar, ya, halamannya itu sampul luar memuat judul artikel, logo UIN Raden Intan Lampung, nama penulis, nomor pokok mahasiswa atau NPM, jurusan atau prodi, nama fakultas dan universitas, serta penyelesaian Hijriah dan Masehi. Kapan itu selesainya, di tahun kapan itu dicetak gitu. Nomor 2, sampul dalam memuat judul artikel, nama pembimbing, yaitu yang harus ada di dalam sampul dalam. Ya, sampul dalam. Tadi sampul luar. Sekarang sampul dalam itu harus ada judul artikel, nama pembimbing, nama penulis, nomor pokok atau NPM tadi, jurusan atau prodi, nama fakultas dan universitas, serta tahun penyelesaian Hijriah dan Masehinya harus kita tulis, dilengkapi dengan watermark logo UIN. Begitu ya. Nomor 3, judul artikel diketik seluruhnya dengan huruf besar. Jadi judul artikel tersebut kita buat dengan huruf besar semuanya, dengan menggunakan font Times New Roman. Nah, itu Times New Roman udah pasti harus kita gunakan ya. Nomor 14, PT sedangkan artikel berbahasa Arab menggunakan font tradisional Arabic. Nah, jadi kan kebanyakan dari kita menggunakan font Arab, biasanya tetap menggunakan font Arab di Times New Roman. Jadi atau di font-font Arab lain. Tetapi di dalam pembuatan jurnal, di dalam pembuatan artikel, kita harus menggunakan font tradisional Arabic nomor 16. Kalau bahasa Indonesia kita menggunakan nomor 14, kalau di dalam bahasa Arab kita menggunakan nomor 16. Jika lebih dari satu baris, maka judul disusun secara simetrik. Nah, dengan bentuk piramida terbalik dan diketik dengan spasi tunggal. Oke. Nomor 4, anak judul jika ada. Jika tidak apa-apa. Diketik dengan huruf besar di awal kata setelah judul besar. Huruf kapital tadi ya di awal kata, seperti penulisan judul-judul biasanya. Dan ditulis dengan menggunakan tata bahasa Indonesia yang benar. Jika lebih dari satu baris, maka anak judul disusun secara simetrik. Secara simetrik, bentuk piramida terbalik. Ya, jadi simetrik piramida terbalik. Ini dengan tengah, posisinya simetrik tengah. Begitu ya. Dan diketik dengan spasi tunggal. Gitu. Nomor 5, judul dan anak judul diketik dengan huruf miring, italik.
jika judul tersebut menggunakan kata atau ungkapan bahasa daerah dan bahasa asing. Nah, ini yang harus kita perhatikan lebih. Biasanya ada kata di dalam judul itu menggunakan bahasa Inggris, bahasa daerah atau bahasa yang jarang kita dengar. Nah, maka itu harus kita italikkan, harus kita ubah menggunakan huruf miring. Begitu. C. Halaman pernyataan orisinalitas. 1. Menyatakan bahwa artikel yang ditulis merupakan hasil karya ilmiah. Orisinal penulis tidak mengandung materi yang telah dipublikasikan oleh orang lain, kecuali ada referensi yang dikutip dalam teks. Oke, nah jadi halaman pernyataan orisinalitas ini adalah keaslian kepemilikan apa yang kita buat. Jadi di dalam artikel kita nggak boleh sama sekali untuk mengcopy lalu mempaste apa yang sudah dipublikasikan oleh orang lain, dipastekan ke artikel kita yang baru. Nah, dan itu sudah ada undang-undang yang mengurusi tentang itu. Begitu. Nah, kecuali apabila kita menggunakan referensi orang lain lalu kita kutip. Nah, itu boleh. Kita kutip nama orang tersebut dan kapan itu di buku artikelnya apa sebelumnya. Itu boleh. Yang kedua, pernyataan orisinalitas ditandatangani di atas materai oleh penulis. Nah, ini yang harus melegalisasi, ibaratnya itu melegalisasi bahwasanya, menyatakan bahwasanya kepemilikan artikel ini adalah pemiliknya adalah kita. Jadi apabila nanti ketika artikel kita dikopi oleh orang lain, kita bisa mengklaim bahwasanya mereka mengkopi itu dan kita sudah ada buktinya, yaitu tanda tangan kita di atas materai. Begitu. D. Halaman persetujuan. 1. Menyatakan bahwa pembimbing dan ketua jurusan prodi menyatakan bahwa pembimbing dan ketua jurusan atau prodi setuju artikel mahasiswa yang bersangkutan diujikan, dimunakosahkan. Nah, jadi di halaman persetujuan itu harus ada pernyataan, tulisan pernyataan bahwasanya pembimbing dan ketua prodi sudah menyetujui artikel tersebut. Yang kedua, halaman persetujuan meliputi judul artikel, nama mahasiswa, NPM, jurusan atau prodi, fakultas, isi persetujuan pembimbing dan ketua jurusan atau prodi. 1. Menyatakan bahwa artikel. Nah, di halaman selanjutnya itu adalah halaman pengesahan. Menyatakan bahwa di dalamnya harus ada menyatakan bahwa artikel mahasiswa yang bersangkutan telah diujikan dalam sidang. Itu yang pertama. Yang kedua, memuat tanggal lulus atau membuat tanggal kapan kita lulus, pengesahan tim penguji dan dekan fakultas. Halaman selanjutnya itu ada moto. Pertama, moto harus sesuai atau relevan dengan topik penelitian artikel. Nah, yang kedua, isi moto dapat berupa ayat Al-Quran, hadis Nabi atau kata-kata bijak, peribahasa dan untayan filosofis yang ringkas. 3. Moto diketik dengan huruf Times New Roman. Seperti halnya sebelum-sebelumnya, pasti kita menggunakan Times New Roman. Nah, tapi sekarang kita menggunakan nomor 12 plus italic. Begitu. Moto dengan bahasa asing harus menyertakan terjemahan di bagian bawahnya. Oke. G. Di halaman selanjutnya di dalam penulisan artikel itu ada persembahan. Persembahan itu di dalamnya harus memuat. Pertama, persembahan ditunjukkan kepada kedua orang tua, kerabat dekat dan juga orang yang paling berjasa dalam penyelesaian studi. Jadi kita dalam membuat artikel itu harus ada halaman persembahan ini. Persembahan kita kepada orang tua. Jadi seperti contohnya, terima kasih kepada orang tua saya yang sudah mendukung saya sampai saya bisa menyelesaikan ini, itu dan lain sebagainya. Itu adalah kata-kata persembahan, begitu ya. Nomor 2, kata persembahan diketik dengan huruf besar atau kapital dan berada di tengah-tengah tanpa disertai oleh tanda apapun. Jadi tidak ada tanda apapun. H. Riwayat hidup. Nah, ini yang penting. Penulis itu siapa penulis, historis dia, ya, riwayat hidup dia itu harus kita tulis di sana mengenai kehidupan kita.
hal yang ingin diketahui orang lain terhadap siapa penulis itu. Ini yang bakal menjadi pokok penting juga di dalam penulisan artikel. Memuat nama, nah, di dalam riwayat hidup, halaman riwayat hidup harus ada nama, tempat dan tanggal lahir, nama orang tua, riwayat pendidikan, organisasi serta prestasi akademik dan non akademik yang telah dicapai jika ada, gitu. Selanjutnya kata pengantar. Di halaman selanjutnya di dalam penulisan artikel ada kata pengantar. Judul yang harus ada dalam kata pengantar yang pertama adalah judul. Judul kata pengantar diketik dengan huruf besar, kapital, dan berada di tengah-tengah kertas tanpa tanda apapun. Ya, jadi semua judul itu harus ada di tengah-tengah. Ya, di tengah-tengah, begitu ya. Nomor 2, ungkapan terima kasih diutarakan secara wajar atau tidak berlebihan, serta tidak perlu ada permintaan maaf atas segala kekurangan di dalam artikel. Nah, di dalam artikel tidak perlu harus ada permintaan kata maaf, ya, atas segala kekurangan dalam artikel. Nomor 3, kata pengantar berisi ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu penyelesaian studi dan artikel. Ungkapan harus berurutan seperti yang pertama. Ini ungkapan untuk di dalam kata pengantar harus ada. Yang pertama, ungkapan terima kasih kepada dekan dan ketua jurusan prodi. Yang kedua, pembimbing dan tim penguji. Nomor 3, lembaga dan instrumen tertentu yang memberikan bantuan atau tempat di mana penelitian dilaksanakan, ya. Jadi apabila penelitian dilaksanakan di kantor 7, jadi lembaganya kita tulis. Nah, yang keempat ada pimpinan dan karyawan perpustakaan serta seluruh sivitas akademika fakultas, begitu. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Setelah ini bakalan kita lanjutkan oleh saudara kita Ridho Ali. Silahkan saudara Ridho Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya di sini ingin melanjutkan apa yang telah disampaikan saudara Zaki tentang tata cara penulisan artikel yang baik dan benar. Selanjutnya di sini ada daftar isi, yaitu diketik dengan huruf besar kapital dan berada di tengah-tengah kertas tanpa adanya apapun. Jadi benar-benar hurufnya itu kapital di tengah-tengah kertasnya tadi. Lalu ada yang kedua itu penulisan judul-judul ditulis mulai dari margin, yakni 4 spasi di bawah judul daftar isinya. Lalu ada juga daftar tabel jika ada. Kata daftar tabel diketik tanpa tanda kutip dengan huruf besar dan berada di tengah-tengah. Daftar tabel ditulis dengan kata-kata yang sama dengan ditulis apa yang kita tuliskan di artikel. Selanjutnya, penulisan isi, daftar isi ditulis dengan spasi tunggal, kecuali pemisahan antara bab diketik dengan spasi ganda. Lalu, nomor tabel. Nomor tabel ditulis dengan angka 1, 2, 3, dan seterusnya. 2 ketukan sesudah kata daftar tabel yang telah ditentukan. Selanjutnya ada daftar gambar jika tersedia. Kata daftar gambar diketik tanpa kutip dengan huruf besar dan berada di tengah-tengah kertas. Gambar berupa grafik dan foto yang terdapat dalam tulisan diberi keterangan. Nah, ketika ada gambar di bawahnya itu ada keterangan, di mana yang keterangan tersebut menunjukkan tentang grafik dan foto tersebut. Sedangkan gambar berupa foto hasil pemotretan boleh diletakkan pada bagian lampiran. Ya, mungkin ya itu yang bisa kami sampaikan dan kami presentasikan dari kelompok 3 tentang tata cara penulisan artikel. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukran ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.